Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar nih Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Yin Yang Painted Skin yang dirilis pada tahun 2022. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena Film Adrenalin dimulai. Cerita bermula di sebuah hutan di mana ada sekelompok bandit gunung yang mendengar sebuah nyanyian dari suatu tempat. Setelah mengikuti suara nyanyian itu, mereka tiba di sebuah toko Madura, di mana mereka lalu bertemu dengan seorang gadis bernama Lian Lian yang aduhai. Lian Lian juga mengenalkan dua saudarinya bernama Jiking dan Suer. Melihat gadis-gadis kinclong itu, para bandit itu pun semakin bersemangat dan meminta keduanya untuk ikut bergabung. Jiking yang mendengar itu pun mengikuti keinginan para bandit dengan memanjangkan lehernya. Tak butuh waktu lama, Jiking dan saudarinya lalu menangkap para bandit. Namun di saat mereka ingin menghisap jiwa para bandit, aksi mereka dihentikan oleh seorang biksu bernama Yulianto. Yulianto tanpa banyak kata lalu mengeluarkan beberapa jurus serangan dan jurus segel untuk menghadapi para siluman. Jurus-jurus Yulianto terbukti manjur untuk membuat Suer dan Jiking kesulitan. Melihat kedua saudarinya terdesak, Lian Lian segera ikut bergabung dalam pertempuran dengan berubah menjadi seekor ular raksasa. Meski begitu, Lian Lian juga tak mampu melawan Yulianto karena Yulianto punya jurus koin raksasa. Oleh sebab itu, Lian Lian beserta kedua saudarinya memutuskan untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Lian Lian dan Jiking tiba di sebuah gubuk untuk memulihkan luka mereka. Di sini, Jiking dan Lian Lian mengumpulkan jiwa manusia untuk disembahkan kepada Mama, pemimpin mereka. Jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Wang datang. Karena Lian Lian sedang terluka, maka Jiking yang maju untuk merayu Wang. Dengan tubuh beningnya, Jiking mulai menggoda Wang. Namun, Wang ini memiliki iman yang kuat dan menolak Jiking dengan tegas. Bahkan, Wang menganggap istrinya lebih cantik daripada Jiking. Khawatir imannya goyah, Wang memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Wang memberikan pakaian kepada Jiking dan menyarankannya untuk menutup auratnya. Sesaat setelah Wang pergi, Jiking mulai penasaran dengan kecantikan istri Wang. Dia tak mengerti mengapa Wang menolaknya. Sementara itu, Wang tiba di hutan dan melihat iring-iringan pengantin. Di saat mendekati, Wang dikejutkan dengan kemunculan Jiking yang meminta pertanggungjawaban atas penolakan Wang. Tak mengerti maksudnya, Wang memutuskan untuk kabur. Namun, Jiking terus mengikuti dan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Wang tak membawanya ke rumah. Karena Wang orangnya tak tegaan, akhirnya dia membawa Jiking ke rumah. Namun, sebelum itu, Wang harus meminta izin kepada istrinya bernama Su, seorang jenderal kota. Meski terlihat takut, Wang berusaha tenang dan berkata, di saat dia mencari obat di gunung, dia melihat seorang gadis diganggu oleh para bandit. Sebagai suaminya jenderal, Wang merasa wajib menyelamatkannya. Jiking lalu menunjukkan diri dan tiba-tiba botol pencari siluman bereaksi terhadap kehadirannya.将军，需要平亮吗？ Namun, Su belum menyadari jika Jiking adalah siluman, karena dia mendapat laporan tentang siluman yang merasuki warga lain. Di sisi lain, dua orang pengusir siluman mengalami kesulitan mengusir siluman dari tubuh warga. Su dan anak buahnya lalu muncul dan berhasil mengalahkan siluman tersebut. Di malam hari, Wang melakukan ritual keluarga yang mewajibkan dia dan Su untuk melakukan kegiatan mencangkul sawah dan menabur benih setiap hari.
Di tempat lain, di saat Jiking kembali ke tempat Lian Lian menanyakan alasan Jiking belum mengambil roh milik Wang. Jiking menjelaskan jika Wang berbeda dari pria lainnya karena memiliki hati yang setia kepada sang istri. Perasaan ini membuat Lian Lian memperingatkan Jiking tentang mama yang akan memberikan hukuman jika mengetahui hal tersebut. Meskipun begitu, Lian Lian mendukung Jiking dengan syarat Su'er tak mengetahuinya. Sementara itu, Su'er siluman laba-laba tengah mencari mangsa di tengah kota. Tak lama, dia bertemu dengan sekelompok preman yang mencoba menjangkul sawah seorang wanita secara paksa. Melihat hal itu, Su'er pun mulai menjalankan aksinya. Tak butuh waktu lama, Su'er mulai menyerap jiwa para preman tersebut. Namun sebelum Su'er menyelesaikan penyerapan jiwa, dua orang pengusir siluman muncul untuk menangkapnya. Disusul oleh Yulianto yang juga mendeteksi kehadiran siluman. Mengetahui dia tak mampu melawan Yulianto, Su'er segera pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Su'er dan Lian Lian menghadap Mama untuk mempersembahkan jiwa manusia. Karena Jiking tak hadir, Lian Lian beralasan jika Jiking sedang mencari roh manusia. Namun, Su'er mulai curiga mengenai Jiking yang tak mengumpulkan jiwa manusia. Sebagai peringatan, Mama memerintahkan Su'er untuk mengumpulkan 72 jiwa manusia sebelum musim gugur berakhir. Jika tidak, Mama tak akan melindungi Jiking. 若是凑不足72盏金魄经，秋季日前，我也护不住你们。 Keesokan paginya, berita tentang kematian beberapa preman membuat Su meningkatkan penjagaan di kota. Malam harinya, di saat Wang bersantai, Jiking muncul kembali menggoda Wang. Namun, Wang tetap menolak. Tiba-tiba, Su muncul di depan pintu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Wang menyembunyikan Jiking di dalam bak mandi bersamanya. Setelah Wang berhasil mengelabui Su, Jiking marah dan kesal. Wang meminta Jiking pergi karena di hatinya hanya ada satu cinta, yaitu istrinya. 你赶紧走吧，万一我家娘子再回来了。就只有你家娘子吗？怎么是你啊？你 Paginya, Jiking tak menyerah dan mengantarkan kue kepada Wang. Karena Jiking sering mengunjungi suaminya, Su pun cemburu dan menodongkan pedang kepada Jiking. Di tengah ketegangan, Wang muncul. Dan Jiking menjelaskan jika Su ingin belajar membuat kue darinya. Wang mencicipi kue tersebut dan langsung memuji Su karena pandai melakukan banyak hal. Mendengar jawaban memuaskan dari Wang, Su segera pergi dari tempat tersebut. Namun, Jiking tetap tinggal karena semakin tertarik kepada Wang yang begitu setia kepada Su. Di tempat lain, Yulianto merasakan aura siluman kuat dari arah gunung. Sementara itu, dua pengusir siluman yang tak punya uang sepeser pun tengah nekat mencari siluman di gunung, namun mereka malah ditangkap. Di malam harinya, ketika Su ingin pergi ke kamar Jiking, dia dikejutkan dengan perubahan Jiking yang menyeramkan. Su curiga Jiking lah yang mengacau di tengah kota. Meskipun Su datang, Jiking tak gentar menghadapi Su. Bahkan dia mengaku ingin menjadi Su karena mau menjadi istri Wang. Hal ini membuat Su semakin marah, hingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. 找死！ Dalam pertarungan itu, Su tak bisa menandingi Jiking. Jiking memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar tubuh dengan Su. Tak hanya itu, Jiking menuduh Su sudah bertukar tubuh sebagai siluman dan memanggil semua prajurit untuk menyerangnya. Botol mencari siluman yang bereaksi membuat Su semakin tak bisa membeberkan kebenarannya. Meskipun begitu, Su tetap melawan dan berhasil memukul mundur para pasukan. Di saat Su ingin menyerang Jiking, Wang muncul untuk menahan serangan itu. Wang tak bisa mengenali Su yang telah bertukar tubuh. Di saat itu, Yulianto muncul setelah mendeteksi adanya siluman. Dengan jurusnya, Yulianto berhasil mengurung Su dalam gulungan raksasa. Su yang terjebak mulai terjerat dengan simbol-simbol mantra dan akhirnya dikurung dalam sebuah lukisan. Mengetahui Su yang sudah tak berdaya, Jiking meminta lukisan tersebut disimpan di kamarnya. Beberapa saat kemudian, warga kota melakukan perayaan karena siluman berhasil ditangkap. Sementara itu, Jiking melakukan persiapan untuk adakan ranjang dengan Wang.
Jiking meletakkan lukisan Su di kamarnya agar Su melihat di saat mereka bergulat. Su yang terkurung dalam lukisan hanya bisa menangis melihat suaminya bersama wanita lain. Sementara itu, batas waktu mengumpulkan jiwa manusia sudah habis. Lian gagal membujuk Jiking untuk menangkap jiwa manusia dan mendapatkan hukuman dikurung di dunia kegelapan bersama 2 pengusir siluman yang ditangkap sebelumnya. Sementara itu, Su'er mendapat tugas menggantikan Lian untuk menjemput Jiking. Su'er mengatakan jika cinta Wang sebenarnya adalah untuk istrinya, bukan Jiking yang menggunakan tubuh istrinya. Namun, Jiking tak peduli. Yang penting dia bisa bersama Wang. Dan karena tak ingin dihukum oleh mama kayak Lian, Su'er pun berinisiatif untuk mengambil jiwa Wang. Hal ini memicu pertarungan sengit antara Jiking dan Su'er. Sementara itu, Wang yang mendengar suara keributan segera keluar dari kamar dan menghentikan pertarungan. Jiking lalu menjelaskan jika Su'er adalah adiknya. Wang pun terkejut karena setahunya Su tak memiliki adik perempuan. Su'er pun lalu mencoba membantu Jiking dengan meyakinkan Wang jika dia benar-benar adik sang istri. Sesaat setelah Wang pergi, Jiking berjanji akan mengambil jiwa Wang dan kembali ke tempat mama. Keesokan paginya, Wang menemui Yulianto karena merasakan perubahan pada istrinya. Istrinya jarang mau bila diajak mencangkul sawah. Dan sifat dia tiba-tiba berubah dan juga tiba-tiba memiliki adik perempuan yang tak diketahui sebelumnya. Namun, Yulianto belum yakin hingga Wang menjelaskan tentang bayangan ular di kamarnya. Yulianto lalu memberikan Wang arak khusus yang dapat mengungkap wujud asli seorang siluman jika meminumnya. Para prajurit juga merasakan perubahan serupa di saat Su sering absen berpatroli. Sementara itu, Wang menyiapkan jamuan dan sebotol arak khusus dari Yulianto. Di saat itu, fenomena aneh muncul di tengah kota yang membuat Jiking cemas. Jiking lalu meminta izin keluar dengan alasan bibinya meninggoy dan meminta Wang menemaninya melayat. Wang setuju, tapi meminta Jiking untuk meminum arak terlebih dahulu. Jiking pun lantas meminumnya. Sebelum berangkat, Wang mengambil lukisan yang berada di kamarnya yang berisi jiwa asli Su. Beberapa saat kemudian, Jiking membawa Wang ke sebuah reruntuhan. Tiba-tiba, 2 orang pengusir siluman melancarkan serangan. Mereka ternyata telah menjadi siluman. Jiking memerintahkan Wang kabur, tapi Wang menolak karena ingin melindungi sang istri. Melihat Wang tak mau kabur, Jiking mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah istrinya. Jiking berjanji akan memberitahu lokasi Su yang asli setelah Wang pergi. Namun serangan kedua terjadi membuat Wang kehilangan lukisan yang berisi jiwa Su. Di saat Wang mencoba merebut kembali, salah satu pengusir siluman menghentikannya. Sementara itu, Jiking berhasil menyegel salah satu pengusir siluman dan mendorong yang lain ke dalam lukisan untuk menyelamatkan Wang. Pertarungan antara Jiking dan pengusir siluman kembali terjadi. Karena Jiking tak berada di dalam tubuh aslinya, dia mengalami kesulitan. Di saat tubuh Jiking terpental, tubuhnya mengarah ke Su yang tersegel. Dan mereka kembali bertukar tubuh. Di luar lukisan, Su'er tiba-tiba muncul. Tapi kali ini bukan untuk membantu Wang. Dia ingin membawa Jiking kembali untuk menemui Mama. Sebelum itu, Yulianto muncul merebut lukisan dan mengirim Su'er ke dalamnya. Tugas Yulianto selanjutnya adalah mengeluarkan tubuh Jiking. Karena sepengetahuannya, Jiking dan Su belum bertukar tubuh kembali. Setelah Jiking dikeluarkan dari lukisan, Yulianto membakar lukisan untuk mencegah para siluman bebas. Setelah itu, Wang memeluk Jiking karena mengira Jiking adalah istrinya. Jiking yang tak tega berbohong lalu mengungkapkan jika Su masih terperangkap di dalam dunia kegelapan. Wang pun merasa bersalah dan sedih. Jiking menawarkan diri untuk berubah menjadi Su, tapi Wang menolak. Bagi Wang tak ada yang bisa menghentikan sang istri. Jiking tak mengerti penolakan Wang. Wang menjelaskan jika cinta sejati tak bisa dipalsukan. Jiking tak mengerti perasaan cinta yang sesungguhnya, sehingga tak bisa menghentikan Su. Dengan rasa kecewa, Wang mengusir Jiking.
Sebelum melanjutkan pencariannya, Wang diperingatkan bahwa dunia kegelapan sangat berbahaya, terletak antara surga dan neraka. Meski demikian, Wang nekat mencari sang istri. Karena itu, Yulianto pun kembali muncul dan menawarkan bantuan untuk membawa Wang ke dunia kegelapan sebagai penebus kesalahan di masa lalunya. Yulianto memperingatkan Wang bahwa dunia kegelapan penuh dengan jiwa-jiwa tersesat. Dan Yulianto menekankan agar Wang kembali sebelum matahari terbit. Setelah Wang menerima syaratnya, Yulianto membawanya ke dunia kegelapan, di mana dia tiba di sebuah dataran es yang sunyi. Yulianto menemukan Su terperangkap di bawah es. Namun karena tak bisa melakukan apapun, Su pun semakin jauh dari Wang. Wang berusaha mendekati tapi Su semakin menjauh, meninggalkan Wang dalam kebingungan dan kesedihan. Di tempat lain, Jiking yang mengetahui Wang pergi ke dunia kegelapan lalu meminta Yulianto membantunya mengirimnya ke dunia kegelapan. Jiking menyadari jika semua kejadian itu berawal dari tindakannya yang melawan takdir. Karena manusia dan siluman tak bisa bersatu. Melihat penyesalan Jiking, Yulianto pun setuju membantunya untuk menebus kesalahan dan memperbaiki keadaan. Sesaat setelah Jiking masuk ke dunia kegelapan, dia melemparkan Wang ke sebuah cermin. Dan Wang tiba di sebuah labirin. Di sana, Wang bertemu dengan Su, diikuti oleh Jiking. Sementara itu, Yulianto yang berada di luar mendeteksi bahwa Wang berada dalam bahaya. Di saat itu, Mama muncul di hadapan Wang setelah melacak keberadaan Jiking. Jiking yang menyadari kesalahannya meminta pengampunan dan memohon Mama melepaskan Su dan Wang. Karena semua kejadian ini berasal dari tindakannya. Namun, Mama tak peduli dengan Jiking. Karena dia lebih ingin mengambil jiwa Wang dan Su. Karena tak ada kata damai, pertarungan pun dimulai. Yulianto kemudian muncul untuk membantu Wang dan Su. Sementara si Mama terus mengamuk yang membuat tempat itu mulai runtuh. Untuk mencegah Mama menangkap Wang, Jiking rela tetap tinggal di tempat itu, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wang dan Su. Sebelum Wang pergi, Jiking hanya mengucapkan terima kasih kepada Wang karena Wang telah mengajarkan perasaan cinta. Kemudian The End. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah di mana kamu duduk di sudah ada kursi. Dan kursi itu entah punya siapa. Kalau duduk di kursi orang, hendaknya kita berpamitan. Jika ingin membeli kursi orang, hendaknya kita membayarnya. Gitu ya, Wan? Seperti biasa, buat kalian yang ingin request alur cerita dari Maman, langsung komen ya, Wan. Akhir kata, di gurun ada unta yang sedang makan lumpia. Maman mau OTW belanja, dan sampai jumpa.